Max Holloway yang output, dia kan memegang rekor sebagai fighter dengan signifikan strikes terbanyak sepanjang sejarah UFC. Dan kan dia ranking 1, ranking 2-nya itu ranking 2, 3, 4 tuh 1200 signifikan strikes, Itu siapa 1100. aja? Ranking 1 kan Max Holloway. Kedua ketiganya gue lupa ya. Pokoknya Oke. ranking 2, 3-nya tuh jaraknya dikit ya, 1200, 1100 ini. Max Holloway 3500. Jauh aja ya. Iya, dia pukulannya banyak banget, tapi dia yang banyak aja kalah sama Dustin Poirier. Pembahasan kali ini masih tanpa Ge Pamungkas, tapi kita akan ngebahas sesuatu yang lu sering banget sebutkan, yaitu adalah King Without Crown. Yo, raja tanpa mahkota. Itu dia. Jadi akan bahas tentang raja tanpa mahkota karena sebenarnya kalau ini kan kita kalau paling dekat adalah pertandingan Topuria sama Volkanovski bulan Februari. Kalau nggak salah tanggal 17-18 lah ya antara itu. Cuma ini ada yang request juga beberapa yang kemarin ngebahas soal raja tanpa mahkota. Karena ada beberapa, kalau yang di catatan gue ada 5 nama besar yang menurut gue mereka ini jagonya seanjing-anjingan. Tapi gak pernah dapat gelar. Siapa aja Dok? Terlalu baik buat kontender tapi tidak pernah lebih baik dari sang juara. Itu gitu. Ada siapa aja Dok? Sebenarnya di tiap divisi itu ada. Di tiap divisi ada dari flyweight, terus bantam, feather, lightweight, middle. Cuma kalau lightweight, buset, itu sih kita bahas ya satu persatu. Iya. Kita mulai dari flyweight. Oke. Ini di zaman masih rivalitas Figueiredo versus Brandon Moreno. Bisa dibilang mereka berdua nih bisa dibilang masing-masing kalau si Figueiredo jadi juara, si Moreno yang raja tanpa mahkota. Kalau Moreno lagi juara, Figueiredo yang raja tanpa mahkota. Karena mereka kan sampai quadrilogi tuh, tuker-tukeran kejuaraan. Sampai akhirnya masuklah chapter berikutnya. Itu juga yang menurut gue bakal di-bridging nih tentang raja tanpa mahkota yang sekarang mulai tergerus dengan majunya olahraga MMA ini. Karena dulu kita ngeliat ini mereka berdua raja tanpa mahkota, tapi setelah sekarang masuk Pantoja udah hilang, udah nggak ada istilah raja tanpa mahkota lagi di ini. Semua udah back to basic, semua jadi kontender lagi, raja cuma satu. Begitu pula dengan bantamweight. Dulu orang ngeliatnya rivalitas hanya tentang Aljamain Sterling dan Piotr Yan. Sekarang Piotr Yan sekarang udah 4 losing streak. Ya Sterling juga. Iya, Sterling juga udah kehilangan, udah chapter baru. Terus di featherweight. Nah, ini boleh nih featherweight karena Max Holloway selalu lebih baik daripada kontender, cuma nggak pernah bisa lebih baik dari Volkanovski. Dan si Max Holloway juga kayak waktu kita bahas di live podcast Nobar kemarin, Max Holloway ini kayak ngerasa gue kayaknya itu deh, kayak yang gue bilang style Mike fight, gaya bertanding gue nih nggak cocok sama Volkanovski walaupun gue paling jago di divisi ini. Tapi kalau ketemu Volkanovski pasti kalah. Dan ya udah 3-0 kan nggak lucu juga quadrilogi posisi 3-0. Kalau quadrilogi 2 sama 2-1 cocok lah, ini 3-0 buat apa? Makanya dia ngejar BMF di UFC 300 ngelawan Justin Gaethje. Gitu. Tapi bisa jadi juga sama yang kayak gue bilang di awal, raja tanpa mahkota ini udah nggak relevan di featherweight kalau Topuria menang besok. Karena raja tanpa mahkota ini juga kan terjadi di middleweight. Robert Whittaker selalu dianggap raja tanpa mahkota, dia paling bagus di antara kontender lain, cuma nggak pernah lebih bagus dari Israel. Tapi setelah kalah lawan Dricus du Plessis udah nggak ada lagi. Iya, udah nggak ada tuh. Itu nunjukin bahwa olahraga ini berkembang, nggak tentang si raja nomor 2, si paling jago nomor 2 tuh ngacak-ngacak divisi atau championnya, udah berkembang. Nah, tapi istilah raja tanpa mahkota ini spesial untuk lightweight. Karena di lightweight kayaknya raja tanpa mahkotanya ada 5 itu kayak jajaran 5 besar tuh 4 besar lah. Itu raja tanpa mahkota semua, dari champion jelas Islam Makhachev, Justin Gaethje. Iya, terus Oliveira dan Dustin Poirier itu. Nah dari nama-nama yang tadi, misalkan kayak Dustin Poirier, Max Holloway sama si Justin Gaethje ya, itu tuh mereka itu sebenarnya kalau dari analisis lu ya, itu tuh kenapa sih mereka ini selalu kalah sama yang champion? Kenapa sih? Apakah mental kah atau menarik. Apa Dok? Kalau menurut gue semua ada di momen-momen yang nggak tepat kayaknya. Jadi kayak gini. Dari Dustin Poirier. Dustin Poirier waktu itu waktu Khabib pensiun nanggalin sabuknya, si sabuk ini
bisa dibikin perebutan sabuk tahta kosong adalah Charles Oliveira versus Michael Chandler. Michael Chandler baru bertanding sekali di UFC, ngaoin Dan Hooker, langsung bertanding sama Charles Oliveira. Karena seharusnya Dustin Poirier tuh yang ngisi posisi itu. Tapi Dustin Poirier malah ngeladenin money fight, ngelawan Conor McGregor. Terus dia udah dalam pola pikir yang dia termakan omongan fans dan ke egonya sendiri kali ya. Dia ngerasa kayak, soalnya fansnya sudah bilang, ini raja tanpa mahkota. Oliveira sama Chandler itu cuma memperebutkan sabuknya Dustin ntar. Dustin lagi nyari duit dulu nih. Kalau udah beres lawan McGregor, dibantai itu yang megang sabuk sekarang. Dia bakal jadi akhirnya Dustin Poirier termakan sama pikiran kayak gitu. Jadi dia beresin lawan Conor McGregor, yang mana dia dapat duit nggak masuk akal. Terus mungkin api kompetisinya mulai redup kali. Mulai redup dan dia melawan orang yang dia kan selama ini mandang Khabib adalah juaranya. Terus ketika si Charles Oliveira orang baru yang dia tahu track recordnya banyak kalah, dia ngerasa kayak ini tinggal ambil aja. Nah di mental itu kayaknya dia terus jadi kalah. Makanya beda kalah dia waktu lawan Khabib sama kalah lawan Oliveira. Waktu kalah lawan Khabib dia kayak Khabib emang orang yang lebih baik dari gue di malam itu. Tapi ketika lawan Oliveira dia kayak bener-bener dunia tuh runtuh. Kayak karena dia udah mikirnya udah setinggi itu, gue bakal juara gini-gini nih. Ya itu masalah mental. Terus sama juga dengan Justin Gaethje. Dia kalah lawan Khabib terus ketemu lagi sama Charles Oliveira, udah kemakan mental juga. Kayak yang di episode sebelumnya yang gue bahas, saat kurang dari 24 jam menuju pertandingan, sabuk itu dicabut karena Charles Oliveira kelebihan berat badan. Terus bertanding di kampung halaman sendiri, terus isunya lagi naik tentang UFC lagi pengen juara Amerika. Terus orang tahu betapa rapuhnya dagunya si Charles Oliveira. Makanya dia udah jumawa, juara gue. Terus gitu. Kayaknya meremehkan itu deh yang membuat dia pada raja-raja tanpa mahkota ini tuh selalu gagal dapat champion itu. Karena kalau kita ngeliat Charles Oliveira, dia kan bener-bener api kompetitifnya tuh bener-bener membara gitu, bener-bener ngejar juara. Makanya bisa dapat sabuk dari Michael Chandler, bisa mempertahankan dari Dustin Poirier, bisa mempertahankan dari Justin Gaethje. Cuma kalau lawan Islam Makhachev ya emang tentang siapa yang lebih baik aja gitu, udah nggak ada masalah mental. Gitu. Iya, kalau makanya sebenarnya pertandingan yang paling dinantikan tuh Oliveira Islam Makhachev yang kemarin Abu Dhabi itu kan. Yeah. Walaupun itu akhirnya ke cancel gara-gara Oliveira cedera itu, tapi yang jelas berarti kalau Oliveira lawan Islam Makhachev ini hanya tentang siapa yang paling jago aja udah. Cuma itu aja udah. Nggak ada gengsi yang dipertaruhkan lagi, udah nggak ada. Oh. Nah, dari si Poirier kan maksudnya kita belajar bahwa meremehkan itu, mental meremehkan itu akhirnya kemakan jadi pengaruh ke ini kan. Tapi kan Max Holloway nggak pernah ngeremehin orang kayaknya. Nggak pernah. Tapi itu aja, soalnya permasalahannya karena sama Volkanovski beda style aja. Iya, style Mike Fight aja. Dia udah pahamannya emang nggak cocok gitu. Gue gaya-gaya gue nggak cocok sama dia, ya udah nggak bisa dipaksain gitu. Oke gitu. Tapi pernah ketemu? Gue nggak tahu soalnya. Max Holloway sama Volkanovski pernah? 3 kali ketemu. 3 kali. Dan Max Holloway itu winning streak terpanjang sampai 13 apa 10 ya. Dia di featherweight dari dia champion mempertahankan ngelawan Jose Aldo 2 kali. Terus mempertahankan yang mutus winning streak itu adalah Volkanovski. Selain diputus winning streaknya, diambil juga sabuknya. Kalah. Terus ketemu lagi rematch di UFC 251. Itu kontroversial. Tipis. Akhirnya di trilogi kan, maksudnya trilogi kan sebenarnya satu sama ya, baru trilogi ini 2-0 trilogi karena orang mandang pertandingan kedua tuh tipis gitu. Ternyata di pertandingan ketiga itu hancur sampai robek-robek sampai mandi darah si Max Holloway. Disitulah dia mulai ngeliat trilogi 3-0, gue kalah hancur kayak gini, udahlah emang gak cocok gue lawan Volkanovski, ya udahlah gue ikhlas aja. Lagi pula gue udah ngerasain gue jadi juara gitu. Iya, setidaknya udah ini ya, udah berarti dia bukan raja tanpa mahkota lagi dong Max Holloway sebenarnya. Udah hitungannya mah udah X raja lah. X raja ya gitu. Dan memang dia di kelasnya dia, divisinya dia udah emang dia paling jago sebenarnya. Cuma karena ada Volkanovski aja. Emang yang bikin beda style apa? Kan sebenarnya sama-sama boxer dia berdua ini. Mungkin ini kali ya. Volkanovski ini Holloway ini kan brawler ya. Dia benar-benar yang pukulan kayak petinju inilah. Output gitu, main output. Sedangkan si Volkanovski mungkin karena textbook, rapih, nggak pernah macem-macem gerakannya, nggak pernah muter-muter. Kalau si Max Holloway masih pakai tendangan back kick, masih kayak gimana. Kalau Volkanovski kan rapih aja benernya, dia nggak ada yang muter-muter, sikut aja nggak pernah kecuali dia ground and pound bawah. Gitu. Volkanovski waktu pertandingan terakhir yang mukanya Holloway berdarah-darah,
Itu TKO, submission, TKO, decision. Decision kan Holloway masih memegang rekor nggak pernah knockdown sekalipun. Dia bener-bener dagunya kokoh banget, dia sobek di alis aja. Jadi pas banget di ronde kedua, pas banget pecah di sini. Oke, Strickland gitu. Nah iya, cuma kan Strickland masih robek ngalir, kalau ini kebuka alisnya. Anjing. Itu, kalau ngeliat kayak itu ronde kedua lagi. Gue yang nonton, anjir ronde kedua gimana ini, masih ada 3 ronde lagi, masih ada 15 menit. Gitu kan, jadi tapi masih bertahan sampai ronde 5. Tiap masuk ke bangku cadangan, Vaseline itu bener-bener yang pakai cotton bud, Vaseline terus dicolok ke dalam gitu, terus dirapetin gitu. Anjing. Jalan 2 menit ngocor lagi. Gokil. Anjing, soalnya gue kan ngikutin UFC baru kan, dan gue tahu baru ngikutin Max Holloway karena gue nonton live lawan Korean Zombie itu loh. Oh iya. Jadi pertandingan Max Holloway ini baru gue ikutin banget. Ternyata dia udah pernah 3 kali tadi kata lu lawan Volkanovski, berdarah-darah banget. Kayaknya meme-nya ada deh yang waktu berdarah-darah itu ya, yang bocor itu kayaknya viral deh. Dan itu tuh kalah bahkan bocor pun sampai decision masih bisa bertahan. Masih kuat. Nah, gila. Tapi itu yang gue bahas di live podcast kemarin, Bang. Ini kan bertanding nih di UFC 300 lawan Justin Gaethje. Gue takut ketangguhan dia justru jadi kejatuhan dia, sama kayak Tony Ferguson dulu. Tony Ferguson bisa 12 winning streak karena dia dagunya kokoh. Jadi dia mainnya, gue gak apa-apa kena pukul, yang penting pukulan gue lebih keras ke dagu lu dan dagu gue lebih kuat. Gitu aja, itu jadi modal dia, terus modal dia dagu keras. Cuma kan tulang manusia ada batasnya, Bang. Bisa kropos juga, kena benturan beberapa kali. Gue takutnya Max Holloway ngelawan penghancur seperti Justin Gaethje, hancur di situ Max Holloway di situ, saking maksanya nggak mau kalah finish, nggak mau KO, nggak mau tumbang, hancur di situ kayak Tony Ferguson gitu. Dan gue nonton Justin Gaethje tuh gue ngikutinnya gara-gara gue akhirnya lihat dari Radio Tempur soal Justin Gaethje. Ternyata dia tuh brutal gitu ya, Justin Gaethje ya. Brutal banget, gila. Dan kalau lu Justin Gaethje ketemu Holloway, lu lebih megang siapa, Dok? Antara dua ini? Gue Justin Gaethje sih, Bang, karena gini, ini bertanding di lightweight. Di kelasnya Justin Gaethje. Iya, Justin Gaethje sih. Max Holloway nggak biasa, dan Max Holloway pernah naik ke lightweight buat ngambil buat nantang Khabib sebenarnya. Cuma Khabib lagi ada sakit, jadi yang diperbutin waktu itu sabuk interim, dan yang ngelawan dia adalah Dustin Poirier. Dan waktu itu si Max Holloway lagi dalam winning streak panjang, dan dia jadi betting favorit juga lawan Dustin Poirier. Terbukti lah, walaupun lu winning streak panjang, tapi kalau ini beratnya asing sama lu bakal kalah dia dari Dustin Poirier. Walaupun gak bisa dimatematika-kan ya. Justin Gaethje menang lawan Dustin Poirier menang lawan Max Holloway, pasti Max Holloway kalah dong lawan, walaupun gak bisa kayak gitu ya. Tapi karena berat ini gak biasa, gue rasa. Gak biasa tuh maksudnya gimana sih? Misalkan lu dari middleweight terus turun ke light heavyweight kan? Kok itu naik kan nih, kok turun. Itu kan naik. Itu tuh maksudnya gimana sih? Maksudnya sama kayak si Max Holloway kan featherweight. Iya. 145 pounds. Oke. Naik ke lightweight nambah 10 pounds. Pasti beda dalam speed. Oh, penyesuaian itunya ya. Dan ini juga kayak Volkanovski naik ke lightweight buat ngelawan Islam Makhachev. Beda. Iya, beda. Dan beda di ini juga, Bang. Orang-orang lightweight kan emang berat tanding tuh 155, tapi kan berat jalannya enggak, dia bisa 190 ini. Dia cutting sampai 155 buat bertanding. Nah, orang-orang yang 145 pasti berat jalannya juga enggak segede orang lightweight kan. Terus dia motongnya juga dia enggak terbiasa untuk tahu dia motongnya harus sejauh apa gitu. Karena bisa jadi terlalu kurus, sedangkan lawannya terlalu berat gitu, atau kurang nurun ini kayak Volkanovski di pertemuan kedua lawan Islam Makhachev kan nggak sekering pertemuan pertama karena persiapan kurang dan ya tadi nggak biasa gitu sama ini. Oh, jadi sebenarnya kalau mau yang benar itu adalah misalkan mau nambah berat badan 10 pounds, nambah itu harus latihan dulu biar terbiasa sama 10 pounds ya. Benar. Nah berarti si Max Holloway nggak latihan itu sama pas lawan Dustin Poirier? Apa dia sebenarnya udah persiapan matang juga? Kayak itu kan pengalaman pertama kali dia ya, kayaknya itu deh. Oh, karena itu. Jadi dia tiba-tiba kaget ya ininya. Oh, ternyata di berat yang segini nggak biasa. Iya, mungkin speednya jadi turun. Dia Max Holloway yang output, dia kan memegang rekor sebagai fighter dengan signifikan strikes terbanyak sepanjang sejarah UFC. Dan kan dia ranking 1, ranking 2-nya itu ranking 2, 3, 4 tuh 1200 signifikan strikes, 1100. Itu siapa aja? Ranking 1 kan Max Holloway. Kedua ketiganya gue lupa ya, pokoknya ranking 2-3-nya tuh jaraknya dikit ya, 1200, 1100 ini. Max Holloway 3500. Jauhnya ya. Iya, dia pukulannya banyak banget, tapi dia yang banyak aja kalah sama Dustin Poirier. Gitu, makanya lightweight ini nggak tahu nih Max Holloway
membiasakan dirinya gimana, apalagi dia mainnya output. Dia kan mainnya output dia, bukan bikin orang tidur kan, tapi main banyak-banyakin mukul kepala kan. Sedangkan Justin mainnya main tidurin orang kan. Dia nggak perlu banyak mukul, yang penting satu pukulan masuk lo tidur gitu kan. Du Plessis juga ya, Iya. gaya-gaya Du Plessis gitu, yang penting power aja, Kalau Strickland kan, berarti Strickland kayak Holloway sama, yang penting banyak-banyak masuk aja gitu ya. Bener, bisa jadi skenario-nya sama. Nah, yang paling sukses pernah naikin berat badan, tapi tetap menang siapa? Menarik nih, Conor McGregor. Itu aja. Itu di masa kejayaan dia bener-bener kayak fairy tale itu, bener-bener kayak fiksi, kayak bener-bener karangan itu. Jadi dia, nah ini gue bakal bridging ke Volkanovski versus Topuria. Jadi si McGregor ngalahin Jose Aldo dalam kilat, dapat juara. Terus dia naik ke lightweight. Di lightweight pun dia kayak udah biasa main di lightweight. Pertandingan dia ngelawan Eddie Alvarez itu adalah salah satu showcase striker paling cantik gitu. Dia tangan diikat di belakang, terus dia mancing-mancing, dipukul 2 kali. Sampai si Eddie Alvarez waktu di interview, gimana pukulan Conor McGregor, keras nggak? Si Eddie Alvarez nggak bilang keras, nggak bilang sakit. Dia bilang, saya nggak sadar, saya tiba-tiba udah tidur aja gitu, saking cepetnya gitu. Jadi benar-benar badan featherweight, dia naik lightweight tapi masih punya speed itu. Gitu. McGregor dong sepanjang sejarah UFC ini. Iya, dia kan yang mempopulerkan double champ. Iya, dia ini pionirnya. Iya benar. Makanya yang lo bilang kan Islam Makhachev nih yang sekarang punya potensi kayak bisa double champ nih, megang 2 gelar gitu ya. Oh, jadi Conor McGregor itu adalah pionir double champ itu pertama kali di UFC. Iya. Setelah itu Daniel Cormier. Cuma Daniel Cormier bisa dibilang blunder. Si Stipe-nya blunder. Dia emang sama. Miocic. Dia salah satu yang naik kelas dan sukses. Dia megang light heavyweight waktu John Jones kosong. Dia naik buat nantangin heavyweight Stipe Miocic. Si Daniel Cormier kan memang terkenal agak dirty ya. Dia sering main colok mata. Terus udah colok mata lagi clinch, dipukul, tidur langsung ronde pertama. Itu mengagetkan banget. Jadi double champ. Sebagai juara berhak dong rematch. Nah, di rematch kedua dan ketiga habis Daniel Cormier. Jadi bisa dibilang kemenangan pertama nggak se-clean Conor McGregor lah. Oh, McGregor lebih clean ya? Lebih clean gitu. Wah, Jim McGregor. Berarti kalau pembahasan GOAT, McGregor ini GOAT juga nih? Bisa, karena kalau kita bicara dari cantiknya storyline, bukan cantiknya rekor, bisa banget Conor McGregor dan dampaknya buat dunia. Iya kan? Iya, dampaknya buat dunia yang kita bahas kan ya, more than sport. Iya, more than sport. Habib itu begitu juga, maksudnya more than sport juga kan dia kan? More than sport, iya. Cuman dia nggak pernah double champ aja. Nggak pernah double champ. Cuma ya pensiun ketika lagi masa jaya aja itu ya. Yang bikin. Soalnya pembahasan kita udah bahas kan GOAT itu siapa? Kan lu Habib kan? Iya. Nurmagomedov. Kenapa lu pilih Habib daripada ini Conor McGregor? Karena oke lah kalau kita bahas more than sport, Conor lebih berdampak buat dunia. Banyak orang matanya terbuka terhadap MMA dan UFC karena Conor McGregor. Tapi kalau kita bicara pure sportnya, pure ininya, oke lah Conor McGregor luar biasa lah perjalanannya menuju double champ itu benar-benar kayak karangan fiktif, benar-benar gak masuk akal bisa ada orang sekeren itu. Cuman dari dominasi, gue belum pernah ngeliat fighter sedominan Habib Nurmagomedov. Gue gak pernah nonton pertandingan, gue berpikir ini Habib di pertandingan ini ngabisinnya gimana ya. Gue bukan yang anjir ini Habib menang ya. Enggak, gue yakin menang. Gue lebih mikir ini Habib ngabisinnya gimana ya gitu. Terus gue mikir ini kira-kira bakal nekan Habib nggak ya? Karena gue pengen ngeliat si Habib tertekan tuh kayak gimana. Terus sampai akhir karirnya pun dia nggak pernah tertekan sedominan itu gitu. Nah berarti kalau misalkan ini deh, misalkan ini kan berarti kita melupakan semua divisi nih. Kita anggap aja nggak ada divisi-divisi ini, semua bisa bertarung. Siapa kira-kira yang paling bisa menekan Habib? Maksudnya seimbang siapa? John Jones. Jones lah. John Jones berarti. Tapi apa ya, itu kan kalau itu berarti teori pound for pound ya, dianggap semua orang punya berat yang sama. Pound for pound. Cuman beratnya gue tapi lebih condong ke John Jones sih. Soalnya kayak kata Joe Rogan, yang bikin John Jones gifted, berbakat itu tuh nggak cuma dia berbakat dari segi skill, tapi dia gifted dari segi postur. Itu kayak bener-bener badan yang dirancang buat jadi fighter MMA kalau kata si Joe Rogan. Soalnya tangannya panjang, kakinya panjang, jadi maling. Iya. Tangannya panjang, kakinya panjang. Nyolong-nyolongnya bisa. Alien. Gitu kan, tendangnya bisa. Kayak waktu lawan Daniel Cormier,
si Daniel Cormier bisa dibilang menang sampai akhirnya head kick si John Jones mendarat secara entah berantah dari mana. Itu saking panjangnya kakinya. Jadi si Daniel Cormier kan pegulat Olimpik, udah Olympic wrestler, medali emas, dan bisa dibilang selevel atau mungkin tipis level lah di atas Khabib karena ya Daniel Cormier berat lah, dia lebih berat ya. Khabib juga sulit lah nanganin pegulat kayak si Daniel Cormier. Tapi Daniel Cormier aja nggak bisa ngegulatin John Jones gitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Berarti kalau malah John Jones yang nge-take down Daniel Cormier, gokil itu. Berarti John Jones ini kalau misalkan tidak ada divisi ini, anggap aja semua pound for pound tadi lah. Yang bisa mengimbangi Khabib Nurmagomedov adalah John Jones menurut lo. Gue bilang mengimbangi ya, bukan mengalahkan, mengimbangi. Tapi mengalahkan tetap menang Khabib menurut lo daripada John Jones. Karena gue belum pernah ngeliat Khabib terpojok ya. Jadi gue kayak di pikiran gue kayak kalaupun tertekan pasti Khabib punya cara buat nanggulangi gitu. Tiba-tiba head kicknya dapat lagi, John Jones gimana lo? Tetap aja ada cara. Si Khabib kan pernah di head kick sama Edson Barbosa yang orang-orang pada kelengar-kelengar di apa spinning back kicknya, si Khabib di spinning back kick disamperin langsung. Oh gitu. Jadi waktu lawan Justin Gaethje juga kan kena itu semuanya clean di dagunya. Cuma ini mungkin ya mindset si Khabib tuh ketika ngelawan striker yang powernya kuat, samperin gitu. Jadi jangan kalau kita udah kena clean terus kelengar kan bisa mundur, anjir sakit, gue mundur. Kalau si Khabib kan disamperin, mungkin itu kali kunci buat ngindarin fighter. Coba Strickland bisa begitu ya. Pasti Strickland mah duplesi daripada gua kena ini gua mundur, mending gua tampol maju. Dia kemarin back pedal itu bukan Strickland banget, sayang banget. Iya makanya. Oh gitu ya. Jadi tetap Khabib ini udah nggak ada undefeated nih ya. Yeah. Menurut lu udah untuk mungkin 10 tahun sampai 20 tahun ke depan belum bisa nih ketemu kayak the next Khabib ini ya. Iya. Islam Makhachev pun tidak bisa ke posisi Khabib yang ada dulu. Kita ngelihat Islam Makhachev ditekan sama Volkanovski kan? Sampai babak belur, sampai ditonjok ke knockdown, sampai digronain pound di ronde kelima. Nah itu nggak bisa tuh. Gak pernah si Khabib segitu. Momen paling berat, paling kita deg-degan Khabib adalah waktu lawan Dustin Poirier di giletin. Itu doang paling dalam, soalnya itu kayak dalam banget. Cuma waktu di interview si Khabib bilangnya, kan ditanya apa di pikiran kamu waktu digiletin kayak gitu. Si Khabib bilang, ini Dustin konyol juga, masa dia mikir gue bakal tap out di depan bokap gue gitu kan, dia lagi tanding di Abu Dhabi. Gila. Terus ya. lepas dari giletin, tangan si Dustin juga udah capek kalian. Udah capek. Dengan tubuh segede gitu lagi megang. Iya. Wah. Gini terus lepas capek, si Khabibnya langsung ke belakang, langsung dibalik rear naked choke. Rear naked choke kan bukan yang gini ini lagi, tapi gini tarik ke belakang gitu sampai tap out, udah mau mati si Dustin Poirier. Iya serius, itu fotonya loh, kayak udah itu kayak rear naked choke terdalam kayaknya. Udah mau mati. Biasanya rear naked choke biasa kita numpang di punggung terus kita cekek gini, ini enggak, cekek tarik gitu. Anjir, gila ya Khabib ya. Gokil itu. Orang gila tuh ya. Belum ada yang bisa mengalahkan tuh ya. Jadi kalau misalkan kembali lagi soal Raja Tanpa Mahkota, dari 5 nama Charles Oliveira, misalnya yang kita sebut ya tadi, Max Holloway yang ada di catatan gua, Justin Gaethje, walaupun Max Holloway bukan Raja Tanpa Mahkota, ya udah ex raja gitu. Berarti dari Max Holloway, Justin Gaethje, Charles Oliveira, terus habis itu Dustin Poirier, sama terakhir Robert Whittaker. Robert Whittaker itu berarti dari 5 itu yang favorit lu siapa? Kalau Max Holloway dikeluarin dari Raja Tanpa Mahkota, berarti Charles Oliveira juga dikeluarin karena dia kan pernah jadi juara. Berarti Justin Gaethje, Dustin Poirier sama Robert Whittaker. Iya. Favorit gue sebenarnya Dustin Poirier sih. Karena gue ngerasa balik lagi ke tadi yang kita bahas, apa sih sebenarnya yang bikin dia blunder bisa kalah tiap kali championship, terus masalah mentalnya, masalah egonya. Setelah dia kalah lawan Charles Oliveira kan dia bilang, gue gak mau lagi menempuh jalur berdarah ini buat supaya naik ke atas gitu kan. Gue cuma pengen pertandingan yang banyak duitnya. Udahlah, gue ngerasa kayak udahlah, mungkin gue emang gak bakal jadi champion sampai gue pensiun. Yang penting gue bisa dapat duit lah di olahraga ini. Jadi gue pengen lawan bintang-bintang aja. Ya udah, diaduin sama Michael Chandler, bintang itu kan. Terus diaduin sama Justin Gaethje, bintang itu kan. Terus akhirnya lawan Justin Gaethje. Siapa aja yang menang tuh? Berarti lawan Chandler menang. Justin Gaethje kalah. Oke. Nah, tahun ini UFC 300 di UFC 299 kayaknya. Iya, di 299. Dia bertanding lawan fighter ranking 12. Itu benar-benar bukan Dustin Poirier banget. Oh iya yang Saint Denis. Iya, yang dibilang netizen, ini siapa sih lawannya Poirier gitu. Apa Benoit, pokoknya Saint Benoit gitu. Nah, pokoknya
seorang Dustin Poirier mau ngeladenin orang yang jangankan 10 besar, ini ranking 12 gitu. Berani, berarti mungkin api kompetisinya udah muncul lagi gitu. Cuman kalau dia sampai kalah yang ini, wah udah bisa-bisa pensiun dini dia. Dia lawan bintang kalah aja dia depresi, apalagi lawan yang entah berantem, iya ranking 12. Makanya ini bisa jadi tune up fight dia, pertandingan pemanasan supaya naik lagi, atau justru jadi perpisahannya dia. Oh gitu. Dustin Poirier umur berapa sih? Bentar. Gue lihat umur 35 sih. Iya. Jadi kalau nggak pensiun dini juga dong hitungannya mah. Iya, maksudnya dia kan? Udah nggak ngejar lagi gitu. Iya. Soalnya dari daftar ini semuanya rata-rata umurnya udah 30-an semua nih. Robert Whittaker, semua Brazil. Siapa Brazil? Oliveira, semua udah 30-an. Dan memang kalau tadi kita ngomongin soal kayak Dustin Poirier ya, waktu yang dia ketemu Conor McGregor, itu tuh satu dunia nge-tweet, ibaratnya semua sosial media tuh ngomongin Dustin Poirier, McGregor. Iya. Segede itu dulu sebesar dia itu. Makanya banyak yang bilang, iya udah dia dapat duit yang nggak masuk akal serinya. Jadi kayak udah nggak semembara itu api kompetisinya waktu lawan Charles Oliveira. Lawan McGregor menang kan? Yang pertama McGregor menang. Iya, yang kedua Dustin menang. Oke. Skor 1 sama. Menuju yang ketiga. Nah, menuju yang ketiga sebenarnya dia bisa memperebutkan sabuk, cuma dia pilih sabuk nih gue pasti dapat kok, gue pengen nyari duit dulu lawan McGregor lagi. Menang lagi karena si McGregor kakinya tiba-tiba patah. Nah, barulah dia memperoleh sabuk, udah banyak duit, udah enak hidupnya. Kalah lawan Charles Oliveira. Iya. Harusnya kalau misalkan pertandingan ketiga itu nggak ada, ini bisa aja dia dapat gelar. Bisa jadi. Akhirnya ya lawan Oliveira itu ya. Iya. Karena namanya lagi di atas. Iya benar. Habis itu baru menang juga. Iya. Waktu dia menang lawan McGregor itu benar-benar bisa dibilang ngubah nasib Dustin Poirier. Dia langsung rilis saus, dia kan jualan saus, dia rilis sausnya, dia masuk ke podcast Hot Wings, gitu kan, wah pokoknya tenar banget lah, jadi artis terus ya gitulah, jadi redup api kompetisi itu. Aduh, gitu. Jadi karena selebriti sih ya. Iya selebriti. Ya harusnya kayak McGregor udah dewa, udah hajar baru main film, kayak episode sebelumnya kita bahas, nah itu baru benar tuh langkahnya ya, nyari duitnya. Oh jadi Dustin Poirier daripada Robert Whittaker sama si Justin Gaethje. Gue aja masih menyayangkan dia kalah lawan Justin Gaethje kayak. Berapa ronde sih? 2 kalau nggak salah. 2 TKO. Iya TKO. Dan itu udah ditepis loh, Anjing. Udah ditepis, ditendang, tetep tidur. Gila waktu powernya Justin Gaethje nggak masuk akal anjir. Dan orang juga nggak nyangka Justin Gaethje punya tendangan. Orang tahu pukulan doang. Dustin Poirier juga pasti nggak nyangka. Oh ini adu tinju lagi kayak pertemuan pertama kita. Pertemuan pertama kan adu tinju, Dustin menang. Ya, siapa yang bisa adu tinju lawan Dustin gitu kan di lightweight. Ternyata ada tendangan yang gak diduga-duga, tidur langsung. Gila, berarti nanti pertandingan Dustin Poirier lawan orang anta berantah ranking 12 ini dinantikan juga tuh ya. Tapi yang orang anta berantah ini berbahaya karena dia nih mantan pasukan elit SEAL. Iya, ada fotonya lagi tugas entah di Timur Tengah atau di mana, turun dari helikopter gitu. Gokil. Jadi sebenarnya nggak anta berantah. Nggak anta berantah karena baru masuk aja. Sekarang anta berantah mungkin nextnya jadi seseorang yang bakal kita bahas. Pahlawan Amerika loh ini. Bukan patriot Colby Covington yang bisa. Politik, ini patriot beneran. Ini patriot beneran loh, bukan Colby Covington loh, ini patriot beneran. Iya, berarti kita layak nantikan tuh pertandingan. Gue jadinya akhirnya mau nonton Dustin Poirier juga. Gue tuh baru tahu nama Dustin Poirier gara-gara McGregor itu, karena itu sangat viral. Iya, berarti bener kan McGregor tuh membuka mata penonton awam ke dalam UFC. Termasuk gue, walaupun yang masih menang McGregor kan yang pertandingan pertama, yang pertandingan kedua tuh kan tetap viral. Tapi ya gitu, maksudnya Dustin Poirier yang menang di situ. Makanya pas lu tadi bilang Dustin Poirier, lu milih dari 3 nama itu Dustin Poirier, masih ngeh nih di gua nih karena secara gua yang baru ngikutin UFC aja awam, maksudnya hitungan awam, Dustin Poirier namanya masih nyangkut di gua. Karena waktu itu bercandanya gini, nah, gue kan punya teman Dustin Tiffany, ya kan si Dustin. Sering komen tuh di Instagram Dustin Poirier. Iya dia komen di Poirier, dia ngomong Dustin sesama Dustin yang gitu-gitu. Makanya gue jadi tahu Dustin Poirier. Berarti nanti kita nonton. Nah kalau yang buat yang nonton sekarang berarti gue kasih 5 nama itu tadi ya, termasuk Oliveira sama Max Holloway aja gue masukin ya.
Berarti dari Max Holloway, Charles Oliveira, Justin Gaethje sama Dustin Poirier dan Robert Whittaker, kalian menurut kalian dari 5 ini favorit kalian apa gitu ya? Langsung aja komen di bawah. Sama paling biasanya ada informasi dari netizen kayak Bang ini juga raja tanpa mahkota nih. Oh iya yang kelewatan. Mungkin kita kelewatan apa segala macam, langsung komen aja di bawah. Dan insya Allah kita next video kan sama Guru Gembul, insya Allah kalau jadi. Semoga Guru Gembul tidak ada masalah. Next video sama Guru Gembul plus itu adalah launching studio baru. Yo studio yang the real kan ini kan kalau kita masih nyewa nih yang kayak layarnya apa backgroundnya putih gitu. Nomaden kita sekarang. Iya, tapi kalau yang itu udah ada posternya proper. Insya Allah proper. Jadi nantikan kita di studio baru featuring Guru Gembul. Semoga Guru Gembul nggak ada masalah apa-apa karena kan dia bukan orang Jakarta. Jadi semoga aman. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.